Shalom semuanya, kembali lagi di Good Morning Jesus. Hari ini kita mau awali dengan doa Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tuhan, kami ucap syukur buat setiap penyertaan-Mu. Sebentar kami akan merenungkan firman Tuhan, bahwa hati kami untuk lebih dekat kepadamu Tuhan. Dan kami juga boleh memiliki fokus dan juga kepekaan serta hati yang haus dan lapar untuk kami boleh mendengarkan firman-Mu, dan bantu kami untuk kami nggak hanya menjadi pendengar tapi kami menjadi pelaku. Ampuni setiap dosa-dosa kami tahu kami bukan orang yang sempurna, kami penuh dengan dosa, tapi dengan kuasa kasih-Mu, Engkau gak pernah mempedulikan latar belakang kami, tapi Engkau mempedulikan masa depan kami, dan kami tahu masa depan kami bersama Engkau adalah aman. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami siap mendengarkan firman-Mu. Kami mau duduk diam, kami mau buka telinga dan mata hati kami lebar-lebar. Terima kasih Tuhan, kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Oke teman-teman, hari ini kita mau buka bacaannya dari bacaan Injil. Sebentar saya buka. Dari bacaan Injilnya dari Markus 12 ayat 18 sampai 27. Saya akan bacakan. Datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang berpendapat bahwa tidak ada kebangkitan. Mereka bertanya kepadanya, "Guru, Musa menuliskan perintah ini untuk kita. Jika seorang yang mempunyai saudara laki-laki mati dengan meninggalkan seorang istri, tetapi tidak meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya itu. Adalah 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin dengan seorang perempuan dan mati dengan tidak meninggalkan keturunan. Lalu yang kedua juga mengawini dia dan mati dengan tidak meninggalkan keturunan. Demikian juga dengan yang ketiga, dan begitulah seterusnya, ketujuhnya tidak meninggalkan keturunan. Dan akhirnya sesudah mereka semua, perempuan itu pun mati. Pada hari kebangkitan, bila mana mereka bangkit, siapakah yang menjadi suami perempuan itu? Sebab ketujuhnya telah beristrikan dia." Jawab Yesus kepada mereka, "Kamu sesat, justru karena kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Sebab apabila orang bangkit dari antara orang mati, orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Dan juga tentang bangkitnya orang-orang mati, tidakkah kamu baca dalam kitab Musa, dalam cerita tentang semak duri, bagaimana bunyi firman Allah kepadanya, 'Akulah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub.' Ia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Kamu benar-benar sesat." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Nah, teman-teman, shalom semuanya. Sekali lagi, gimana kabarnya ya? Teman-teman, hari ini kita mau bahas Injil ini dari 2 poin saja. Yang pertama, kita mau bahas mengenai pentingnya mengenal firman dan kuasa Allah di ayat yang 24 ya. Di sini katakan oleh Yesus, "Kamu sesat, justru karena kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah." Jadi hari ini kita nggak mau membahas mengenai budaya atau hukum atau kebiasaan orang-orang di zaman itu gitu ya. Memang ketika mereka tuh berfokus untuk membangkitkan keturunan dari istri saudaranya. Kita nggak akan bahas itu, tapi kita akan bahas refleksi terhadap kehidupan kita. Nah, di sini pentingnya mengenal firman Tuhan itu pertama, firman Tuhan itu dalam. Firman Tuhan itu penuh dengan makna. Jadi tidak bisa kita tuh mendengarkan firman Tuhan lalu melakukan apa yang tertulis titik per titik, kalimat per kalimat gitu ya. Ya bisa ada yang seperti itu, tapi ada firman Tuhan ini tidak bisa dibatasi dalam hanya tulisan saja, tapi firman Tuhan ini ya benar-benar berkuasa gitu ya. Nah, pentingnya kita membangun relasi sehingga firman Tuhan ini menjadi firman yang hidup, bukan hanya sekedar bacaan. Karena kalau kita hanya membaca dan kita nggak menghidupi, ya itu akan berhenti hanya sekedar di tulisan aja. Nah, refleksi buat kita adalah di poin yang pertama ini, kita nggak bisa hidup itu cuma beragama, datang ke misa, datang ke komunitas, ya pelayanan, kemudian selesai. Tapi kita harus membangun keintiman, karena pengertian, pemahaman hidup di dalam Tuhan itu lahir dari hubungan, relation, bukan dari hanya sekedar kognitif atau pemahaman saja.
ya. Makanya ketika kita melihat firman Tuhan, kalau kita hanya secara kognitif, kita pinter atau pandai berbicara tentang firman Tuhan. Tapi yang lebih penting kan bagaimana kita pandai menghidupi firman Tuhan itu. Dan yang berikutnya, jangan kita pernah membatasi Tuhan itu dengan logika kita, teman-teman. Karena kalau kita hanya berpikir, kita tuh melihat Tuhan, kasih setia Tuhan itu dari kacamata atau perspektif ilmu pengetahuan atau kacamata dunia saja, maka itu firman Tuhan gak akan bekerja dengan sempurna karena hanya dibatasi oleh kemampuan pikiran kita saja. Itu yang poin yang pertama, teman-teman. Yang kedua, kita mau bahas di ayat 26-27, yaitu kita ini menyembah Allah orang hidup, bukan Allah orang mati, teman-teman. Itu yang paling penting. Nah, di ayatnya di sini dikatakan, ia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Kamu benar-benar sesat. Tuhan Yesus di sini tuh pakai kata-kata yang agak tajam itu. Kamu benar-benar sesat. Artinya supaya menggambarkan bukan Tuhan Yesus itu mau bahasa Jawa itu misu, bukan. Tapi Tuhan Yesus itu ingin menegaskan bahwa kalau Tuhan Yesus bilang kamu benar-benar sesat, itu artinya jangan sampai kita itu seperti itu. Intinya begitu ya. Nah, di sini Yesus itu kan mengutip tentang kejadian Musa yang di semak duri yang menyala, ya kan? Dan di situ ada kata-kata, akulah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Nah, artinya Yesus itu mau menegaskan bahwa walaupun bapak leluhur kita itu sudah mati semua, teman-teman ya, secara fisik, tapi mereka itu hidup bersama dengan Allah, gitu ya. Nah, aplikasi di dalam kehidupan kita sehari-hari apa? Jadi kenapa kok mereka hidup? Ya karena ada yang namanya kehidupan kekal. Nah, jaminan ini yang kita harus pegang. Kita yaitu hidup kita tidak hidup hanya sementara di dunia ini yang cuma 70, 80, mungkin 100 tahun, tapi itu hidup di bumi, ya kan? Tapi kita berfokus pada hidup yang kekal, yang unlimited gitu, yang terus menerus gitu ya. Jadi refleksinya ya kita nggak bisa dan nggak boleh kita tuh menjadi pribadi yang takut dengan apa yang kita hadapi di dunia saat ini. Dan juga karena fokusnya kita tuh hidup kekal di masa nanti bersama dengan Kristus, maka ketika kita jatuh di dalam dosa, ketika kita mengalami tantangan, ketika kita mengalami hal-hal yang tidak mengenakan kita, luka, sampai bahkan mungkin depresi, kita harus punya satu pengharapan di mana hidup yang kita alami ini itu sifatnya hanya sementara. Dan kita harus bangkit kembali karena kita tahu kita akan menang dan hidup kekal bersama dengan Kristus. Itu poin yang paling penting, teman-teman. Jadi tidak ada masalah atau dosa yang terlalu berat bahkan ya, atau pencobaan atau tantangan dalam hidup yang melebihi kasih Tuhan. Kasih Tuhan jauh lebih besar daripada apapun yang kita hadapi di dunia ini, bahkan termasuk dosa yang paling berat yang pernah kita lakukan. Nah, ini artinya kita bukan menjadi pribadi yang menggampangkan dosa atau menggampangkan kasih setia Tuhan sehingga kita yaudah berbuat dosa terus, bukan. Tapi artinya di sini Tuhan itu mau menerima kita apa adanya. Apapun latar belakang kita, Dia akan terima kita karena Dia rindu untuk kita boleh mengalami hidup kekal bersama dengan Kristus. Ya. Lalu di poin yang kedua ini kita juga harus hidup ya dengan semangat atau spiritualitas orang yang benar-benar hidup. Karena kita menyembah Allah yang hidup, hidup kita pun harus mengalirkan berkat-berkat kehidupan. Karena hanya orang mati saja yang dia itu tidak bisa mengalirkan berkat. Artinya selama kita hidup di dunia ini, pakai momen-momen ini, waktu-waktu ini untuk kita boleh menjadi saluran berkat dimanapun kita boleh berada, teman-teman. Loh bro, saya ini masih kekurangan. Bro, saya ini masih belum apa-apa. Saya ini masih kecil, saya ini masih muda, saya ini masih itu punya keterbatasan. Teman-teman, ingat Tuhan mampu dan lebih dari mampu untuk menggunakan keterbatasan, bahkan kelemahan kita untuk Dia jadikan saluran berkat. Firman-Nya berkata dengan jelas, sebab dalam ketidaksempurnaan kita, dalam kelemahan kita, kuasa Tuhan menjadi sempurna. Justru ketika kita merasa kita menjadi orang yang sempurna, kuasa Tuhan tidak
tidak akan pernah terjadi dalam kehidupan kita atau sulit karena kita udah merasa sempurna. Gitu ya teman-teman ya. Jadi kita nggak mempedulikan lagi masa lalu kita, ya. Kita berangkat dari situ, kita mengalami pertobatan dan kita menyambut kehidupan baru, ya, yang penuh dengan pengharapan, dan kita pun diajak oleh Tuhan hari ini untuk kita boleh, ya, menyalurkan berkat itu, kehidupan itu, pengharapan itu, sehingga kita mampu membangkitkan orang-orang yang ada di sekitar kita untuk sama-sama boleh menjadi satu di dalam Kristus, menjadi anak-anaknya, dan memberikan kesaksian sehingga orang-orang lain pun juga boleh beroleh dan merasakan kasih setia Tuhan. Itu teman-teman dari saya. Kita akan ketemu lagi di sesi berikutnya. Tuhan Yesus memberkati, dan kita mau doa penutup ya teman-teman ya. Tuhan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tuhan, kami mengucap syukur kalau hari ini Engkau boleh ingatkan kami bahwa kami tidak boleh menjadi pribadi yang sesat Tuhan. Kami mau untuk kami boleh mengenal Engkau bukan hanya secara kognitif, bukan hanya secara pengetahuan Tuhan, tapi kami lebih dari itu, kami rindu untuk mengenal Engkau lebih intim, lebih dalam lagi. Kami tahu kami manusia yang penuh dengan dosa, penuh dengan kesalahan, tapi kami tahu juga Engkau adalah Allah Maha Pengampun, Engkau Allah Maha Murah, dan tidak ada Tuhan dosa yang mampu melebihi kasih setiamu, ya. Kami tahu Engkau Allah yang mengampuni kami. Terima kasih Tuhan, dan kami mau Tuhan percaya bahwa Engkau adalah Allah orang-orang yang hidup, bukan Allah orang-orang mati. Dan kami rindu untuk kami boleh terus membawa spirit pengharapan itu, dan kami boleh menjadi saluran berkat dimanapun Engkau utus Tuhan. Dan kami percaya kami boleh membawa pengharapan yang sama yang boleh Engkau titipkan dalam kehidupan kami, supaya kami sama-sama bergandeng tangan dan membawa banyak keluarga, pribadi, orang-orang, jiwa-jiwa sama-sama bersatu dengan Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bantu kami Tuhan, karena kami tidak bisa berjalan dengan sendiri. Angkat kami Tuhan ketika kami jatuh, dan topang kami Tuhan ketika kami lelah Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk setiap pekerjaan kami hari ini, tanggung jawab kami, studi kami, kegiatan kami, keluarga kami Tuhan. Apapun kami mau persembahkan di bawah kaki-Mu, karena kami tahu Engkau adalah Allah yang setia, Engkau adalah Allah yang luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Oke teman-teman, see you. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.